Halo, selamat pagi para pecinta fotografi dan videografi di tanah air Indonesia. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya di sini Dani Nahason di Jelajah Nusantara seri ke-6. Wah, udah nggak terasa ya, kita udah menjalankan Jelajah Nusantara sampai seri ke-6. Padahal di beberapa minggu lalu kita udah mulai dari Yogyakarta. Nah, sekarang kita sudah menjelajah setelah keliling Jawa, kita sudah jelajah juga ke Sumatera, dan di seri ke-6 ini kita menjelajah di Sulawesi Tengah. Wah, mantap banget. Oke, seperti di Jelajah Nusantara sebelumnya, kita di sini akan sharing berbagai macam informasi spot-spot menarik dan juga objek-objek foto seperti budaya, dan tradisi lainnya, dan juga nanti ada informasi menarik lainnya seperti kuliner. Jadi buat teman-teman nih yang udah nggak sabar buat jalan-jalan, buat traveling lagi, oke, pantengin terus di Jelajah Nusantara ini. Dan tentunya di Jelajah Nusantara kali ini kita akan ditemani oleh fotografer yang juga sudah sangat mengenal Sulawesi Tengah, yaitu Joshua Marundu, yang dia adalah seorang freelancer yang punya pengalaman sangat luar biasa untuk menjajah Sulawesi Tengah. Juga basisnya juga dia, Om Joshua ini tinggal di Sulawesi. Nanti Om Joshua akan sharing banyak tentang Sulawesi Tengah. Oke, saya di sini juga ingin berterima kasih kepada dealer yang ikut mendukung acara ini. Di acara kali ini ada Sinar Bahagia yang berlokasi di Surabaya dan juga Bursa Kamera Semarang. Nah, udah seperti namanya ya, Semarang. Jadi pasti tentu lokasinya ada di Semarang. Buat teman-teman yang baru cari gear kayak kamera atau lensa yang untuk traveling lagi, nah ini adalah dealer resmi dari Canon. Ya, kalau teman-teman mau cari kamera Canon, lensa Canon, bisa nih langsung menuju ke Sinar Bahagia dan juga ke Bursa Kamera Semarang. Oke, di sini saya juga ingin menyapa semua teman-teman yang telah hadir di Jelajah Nusantara seri ke-6. Wah, luar biasa, ini banyak sekali peserta dari berbagai macam daerah, ada dari Medan, ada dari Bandung, juga ada dari Barire. Waduh. Terus ada juga dari Bali. Wah, apa kabar Bali? Wah, mantap, mantap. Luar biasa, dari berbagai macam daerah nih. Juga di sini kita lihat banyak juga yang peserta yang hadir intens nih dari seri 1 sampai seri ke-6. Wah, mantap banget. Oke, di sini saya juga mau menyapa. Di sini ada Ibu Mary Harun, Director of Canon Business Unit PT Datascript. Juga ada Bapak Sintra Wong, ini selaku Asisten Marketing Director of Canon Business Unit PT Datascript. Ada juga Ibu Monica Arya Setiawan, ini ada Assistant Sales Director of Canon Business Unit PT Datascript. Wah, mantep banget. Oke. Oh ya, saya juga mau informasikan di akhir acara ini kita juga akan memberikan merchandise Canon bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan dari saya. Nah, pertanyaannya nanti ini tentunya berkisar tentang pembahasan yang akan dibawakan oleh Joshua Marundu. Jadi tetap ada di sini, kita dengerin sampai dari awal sampai akhir supaya nanti bisa menjawab quiz dari saya dan tentunya bisa mendapatkan merchandise dari Canon. Nanti juga ada khusus dari Om Joshua, jadi harus sampai akhir nih, ikutin sampai akhir, jawab kuisnya. Wah, jadi mantap, selain dapat ilmu, dapat juga merchandise dari Canon. Oke, sebelum kita memulai acara utama, di sini sudah ada teman saya, Iqbal Rifki Prayoga. Ini marketing dari produk kamera lens dan lensa. Oke, di sini Mas Iqbal akan sharing tentunya peralatan yang tentunya akan related dengan teman-teman kalau pengen pergi traveling segala macam. Sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan dan nanti apa saja ini yang akan di-share oleh Mas Iqbal. Oke, Mas Iqbal sudah ada di sini kah? Halo, selamat pagi Mas Dani. Iya, oke, Iya, Mas Iqbal. Ini mau sharing-sharing ya? sharing Nah, tentang lensa-lensa. wah, Tapi mantap. sebelum sharing, selamat pagi nih buat rekan-rekan semua yang udah hadir.
Wih, untuk oke. mengikuti Jelajah Nusantara yang ke-6 ya Mas ya hari ini ya. Ya, ini yang ke-6. Ya, selamat pagi juga Ibu Mary, Ibu Monica, dan Pak Sintra, dan tentunya Om Joshua. Dan gak lupa juga selamat pagi juga untuk supporting dealers kita hari ini ada Sinar Bahagia dan Bursa Kamera Semarang. Perkenalkan saya Iqbal dan hari ini saya mau sharing mengenai tips-tips memilih lensa untuk travel baik video maupun foto capture. Oke, yang pertama tentunya kita tips yang pertama maksud saya itu adalah zoom lens. Seperti yang kita tahu, lensa zoom ini kan punya focal length yang variabel ya teman-teman. Jadi mostly mereka akan punya focal length terlebar yang wide dan punya focal length dengan angka terbesar yang mencapai tele atau bahkan super telefoto. Nah, focal length yang variabel ini tentunya akan bisa ngebantu kita untuk hasilin karya-karya yang lebih bervariasi saat traveling dibanding kalau teman-teman pakai focal length yang fix gitu. Jadi kalau pakai lensa zoom ini, focal length komposisi yang teman-teman bisa dapat itu akan lebih banyak, angle-nya juga bisa lebih banyak. Maka dari itu zoom ini cocok banget buat teman-teman bawa traveling. Karena kan kita nggak tahu nih kalau teman-teman traveling itu akan dihadirkan momen-momen seperti apa aja. Jadi teman-teman butuh lensa yang versatile yaitu lensa zoom. Nah, kalau lagi traveling teman-teman motret landscape kan teman-teman bisa search dulu tuh contoh fotonya seperti apa, shoot yang bagusnya gimana, yang membedakannya aja nanti kan kreatif teman-teman aja. Jadi teman-teman foreground-nya dikasih apa, lalu pokoknya teman-teman akan lebih banyak main di kreativitas kalau motret landscape gitu. Jadi landscape-nya juga kan nggak bakal pindah gitu. Misalkan teman-teman mau motret gunung di traveling, nggak mungkin pindah kan gunungnya. Jadi yang paling diperhatiin itu adalah kalau motret landscape adalah cuaca. Nanti mungkin kalau cuaca dan lain-lainnya Om Joshua bisa bakal lebih sharing lebih banyak ya. Nah, dan kalau teman-teman juga banyak ngambil footage video, saran dari saya pilih lensa zoom yang ada image stabilization-nya. Karena ini akan ngebantu banget buat teman-teman kalau traveling kan nggak selalu pakai tripod gitu teman-teman. Jadi ada beberapa shoot footage yang handheld. Atau teman-teman butuh motret shutter speed lambat tapi handheld gitu loh. Jadi IS ini akan berguna banget buat teman-teman yang motret foto ataupun ambil video gitu. Oke, karena lensa zoom ini banyak banget kategorinya, nggak banyak banget sih, ada beberapa kategori. Ini ada beberapa kategori lensa zoom yang saya rekomendasikan buat teman-teman. Di antaranya, yang pertama ini ada standar zoom lens. Standar zoom lens ini biasanya kita temuin di lensa-lensa kit, teman-teman. Dan betul banget, lensa kit itu bisa jadi lensa awal teman-teman buat motret traveling. Karena setiap orang kan punya taste-nya masing-masing ya, dan mereka seiring berjalannya waktu motret terinspirasi dari karya-karya yang berbeda. Jadi nanti itu akan menginfluence diri mereka tuh gimana cara mereka ngambil foto ataupun berkarya. Makanya lensa kit ini sebenarnya bisa teman pakai untuk awal-awal. Nah, jadi ada beberapa lensa Canon yang saya bagi berdasarkan kameranya. Pertama ada APS-C DSLR kayak 3000D, 1500D, 800D, 80D, 90D dan sebagainya. Lensa-lensa di sini adalah lensa kit, teman-teman. Jadi 1855 itu kan udah common banget ya, lensa kit banget. Jadi kalau teman-teman pengen upgrade di APS-C DSLR bisa ke IFS 1755 mm f/28 ini. Jadi bukannya dia konstan, jadi dia motret di kondisi low light pun masih oke gitu loh. Selanjutnya ada lensa full frame. Ini lensa-lensa kit full frame. Bedanya kalau yang di 2470 ini lensa kit di full frame-nya itu f4 teman-teman. Tetap konstan di f4. Selanjutnya kalau di APS-C mirrorless ada IFM 1545. Ini lensanya ringan banget dan ringkas banget. Kalau kalian demen travel yang light dan compact gitu, EOS M itu udah paling oke sih menurut saya. Image quality-nya dapet, compact-nya dapet, easy to use-nya juga dapet. Sama halnya kayak kamera PowerShot-nya Canon lah, kayak G5X, G7X itu. Yang terakhir di standar
zoom ini ada full frame mirrorless dari Canon, yaitu EOS R. EOS R ini kurang lebih sama ya fokalingnya teman-teman. Ada 24-105, ada 24-70 juga. Jadi, tapi ada yang unik dari salah satu lensa RF ini, yaitu RF 24-105 yang STM. Jadi lensa ini ada fitur namanya center focus macro, yang menurut saya ini recommended banget, highly recommended banget. Apalagi kalau teman-teman yang suka selingin foto-foto makro gitu 1:2, lensa ini cocok banget. Apalagi kalau dikombinasiin dengan EOS RP. Jadi ringan, kualitas tinggi, low light dapet, semuanya dapet deh. Terus kategori selanjutnya, ini kalau teman-teman udah motret, udah lumayan lama lah ya. Maksudnya teman-teman udah tahu nih batasan lensa kit itu sampai mana, terus teman-teman udah nentuin, wah gue lebih suka motret yang A, B, C gitu. Nah, selanjutnya ini yang pertama ada lensa ultra wide dan wide zoom lens. Nah, kalau lensa wide ini bisa dibilang lensa yang punya focal length di bawah 35 lah ya teman-teman, bisa dibilang ya. Terus lensa ini tuh juga punya perspektif, dia ngasih scenery itu yang lebih dari mata manusia. Dan lensa-lensa ini juga bikin objek yang dekat dari lensa itu akan terlihat lebih besar, dan yang jauh akan semakin kecil. Tapi kalau motret wide, teman-teman harus memperhatikan dengan adanya distorsi gitu. Jadi amannya teman-teman kalau motret wide, open wide gitu kayak 10 mili, 15 mili, teman-teman taruh subjeknya sih amannya taruh di sekitaran tengah frame. Karena selain itu lensa wide ini juga punya depth of field yang besar. Jadi kayak gini loh teman-teman. Misalkan f28 di lensa wide itu nggak akan se-shallow kalau teman-teman pakai f28 di lensa tele gitu. Pasti akan lebih bokeh lensa tele. Begitu juga dan sebaliknya. Kalau teman-teman f8 di lensa tele, nggak akan dapat depth of field yang serata lensa wide gitu. Jadi lensa wide bisa kasih subjek yang in focus dari foreground hingga background. Ini ada beberapa rekomendasi lensa dari saya untuk lensa wide di Canon. Dibagi kayak tadi juga, dibagi 4. Yang pertama, ini ada salah satu lensa terfavorit lah ya, terlaku lah di Indonesia nih, IFS. Ada IFS 1018. Nggak heran sih kenapa orang suka banget sama lensa ini, karena dia tuh bisa ngasih view-nya lensa 16 mili yang di full frame tuh, 16-35, dengan harga yang jauh lebih affordable. Lalu kalau teman-teman pengen yang build quality-nya lebih oke dari si IFS 1018 ini, teman-teman bisa upgrade ke yang IFS 1022 f35 hingga 4,5 USF. Tapi dia nggak ada IS-nya gitu. Jadi kalau teman-teman masih suka masih suka videoan yang wide gitu, yang 1018 menurut saya lebih oke. Lalu ada lensa yang full frame DSLR. Di sini juga ada lensa favoritnya para profesional nih teman-teman, dan juga sultan-sultan nih, yaitu lensa 16-35 f28 IS Mark III USM. Lalu ada juga lensa 11-24 yang kasih view super wide banget, tapi distorsinya minim banget dari lensa ini. Dan ada juga lensa L series paling affordable ya, bisa dibilang IF 1740 f4L. Affordable tuh barunya maksudnya, bukan yang second ya teman-teman. Terus di IFM. Di IFM kita juga ada nih lensa mungil ini nih, IFM 1122. Kalau yang saya tahu ya ini banyak banget dipakai buat vlogging gitu, karena dia ringan dan luas banget view-nya. Dan yang terakhir ada di Almighty nih. Kalau saya bilang di Almighty RF 15-35 mm. Jadi lensa wide ini ada IS-nya gitu teman-teman. Jadi kalau lensa ini dikombinasiin sama kamera terbarunya EOS R tuh, EOS R5 dan EOS R6, teman-teman bisa motret handheld setengah detik tanpa ada shake. Jadi sesuperior itu ya teman-teman kombinasi IBIS dan IS di lensa RF ini. Lanjut. Nah, ada juga loh teman-teman orang lens traveling gitu, landscape-an pakai lensa tele. Jadi banyak buat teman-teman yang suka candid pas traveling, atau teman-teman yang suka malu-malu tapi tetap pengen mau dapat foto seseorang gitu kan, atau ya mau ambil close up landscape atau diselingin wildlife juga, lensa
telefoto ini atau super telefoto zoom ini cocok buat teman-teman lirik gitu. Walaupun tentunya lensa-lensa tele ini pasti akan makan tempat ya teman-teman, dan beberapa lensa juga berat-berat gitu. Tapi kalau yang udah kena magic-nya dari lensa ini, pasti mereka akan tetap bawa juga sih lensa tele ini. Nah, berikut ada beberapa rekomendasi lensa tele yang bisa teman-teman lirik juga dari beberapa format kamera. Yang pertama di APS-C DSLR ada IFS 552,5. Ini dari decent banget lah hasilnya, dari price to performance keren banget. Bokehnya dapet, tajam juga, walaupun ya build quality-nya plastik, tapi ini oke banget buat teman-teman pertama kali nyoba lensa tele. Dan ada, kenapa saya masukin lensa sapu jagat di sini, karena kan kalau teman-teman zoom sampai ke paling telenya kan pasti bakal tele juga gitu loh. Jadi saya masukin di telefoto juga lensa-lensa sapu jagat. Lalu ada full frame DSLR ini ada 70-200, ya salah satu lensa favorit profesional juga, dan Sultan. Dan ya 70-200 ini punya magic tersendiri ya teman-teman. Saya udah pernah ngerasain juga, sering motret pakai 70-200. Even yang di F4 pun dia hasilnya keren-keren gitu. Lalu ada lensa-lensa mirrorless nih, IFM, yang tentunya compact dan ringan, ada 55-200 mili dan 18-100 mili, 150 mili, dan yang terakhir ada di lensa RF. Nah, lensa RF ini tentu di 70-200 ini compact teman-teman, beda dengan 70-200 di full frame DSLR yang Mark III di atas. Jadi dia tuh bentuknya hampir setengah ya dari si 70-200 yang DSLR, lebih ringan, tapi kualitasnya nggak kalah gitu loh, bahkan setara lah bisa dibilang. Lalu yang unik lagi di sini ada lensa 24-240. Jadi lensa RF ini nih bisa dibilang cocok banget buat traveling teman-teman, karena dia bisa ngasih zoom hingga 10 kali, 24-240. Dan udah USM juga dari fokus motornya. Dan yang paling baru ada lensa RF 100-500 yang kalau kata teman saya sih ya, Mas Novan ini katanya ini tajam banget nih hasilnya. Dan fokusnya asik banget, cepet katanya kalau buat motret-motret sport gitu-gitu, buat wildlife tuh oke katanya. Apalagi kalau dikombinasiin dengan R5 dan R6 gitu teman-teman. Oke, selanjutnya tips kedua selain lensa zoom yaitu ada fixed aperture. Karena dengan lensa fixed aperture ini teman-teman bakal punya kemampuan pengambilan cahaya yang stabil di fokaling berbeda gitu. Misalkan teman-teman di 24 masih bisa buka di F4, di 105 bisa buka F4, 70 F28 misalnya, di 70 mm F28, 200 mm F28 gitu. Jadi untuk hunting malam atau butuh buka-bukaan yang besar gitu, teman-teman bisa ngandelin lensa-lensa fixed aperture pada saat traveling gitu. Jadi teman-teman satu lensa, satu bukaan yang konstan itu recommended banget. Jadi teman-teman tuh nggak harus boost ISO tinggi-tinggi gitu kalau low light. Apalagi kalau pakai yang F28 ya. Terus selanjutnya ada Nah, ini yang tadi ya F4 dan F28. Teman-teman bisa milih antara dua ini. Kalau saya sih F4 itu cukup, tapi F28 itu luar biasa beda, teman-teman. Oke, selanjutnya ada superior focusing motor. Jadi teman-teman itu dalam milih lensa yang cocok itu harus memperhatikan dua sistem autofocus, yaitu USM dan STM. USM itu kepanjangan dari ultrasonic motor. Jadi simpelnya itu autofocus lensa dengan fitur ini tuh cepat, akurat, dan nggak berisik, agak silent gitu. Bukan berarti dia silent. Nah, sedangkan yang STM kepanjangan dari stepper motor, itu akan kasih autofocus yang hampir nggak ada suaranya, teman-teman. Dan lebih smooth, tapi nggak secepat USM. Dan dia akan, mostly dia akan ngasih output video yang lebih smooth, fokus pullingnya gitu. Kalau teman-teman pakai kamera yang ada 2 pixel CMOS AF-nya, terus dikombinasiin dengan lensa STM, itu fokus pullingnya akan lebih asik gitu loh, dibanding USM. Tapi bukan berarti lensa USM itu nggak bisa
fokus pooling yang smooth. Jadi teman-teman bisa tweak juga di settingan agar si USM ini bisa smooth si STM gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian sharing dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan misalkan teman-teman ada pertanyaan mengenai lensa-lensa Canon, bisa langsung DM di Instagram canon.indonesia atau message kami di Facebook. Terus kesimpulannya sih kalau teman-teman mau traveling maksimalin dulu yang teman-teman punya, kayak lensa kit gitu, terus teman-teman banyakin motret, tertahu batasannya di mana, gue butuh lensa wide, gue butuh lensa tele, dan belajar terus, lalu upgrade lensa kemudian. Oke, teman-teman. Oke, mantap banget Mas Oke, ya. Iqbal. Terima kasih Mas Dani. Ya, saran-sarannya luar biasa sekali. Jadi kalau teman-teman yang udah mau traveling nih, masih pengen lihat apa namanya, pengen dapetin tadi objek yang jauh ataupun pengen dapat foto-foto yang di kegelapan segala macam. Wah, ini tadi udah lengkap banget nih dari Mas Iqbal. Ya. Tinggal nanti teman-teman tinggal datang ke toko. Tadi kalau yang ada di Surabaya nih bisa Sinar Bahagia. Kalau yang di Semarang bisa ke Bursa Kamera. Wah, mantap sekali. Oke, terima kasih Mas Iqbal untuk sharingnya, Ya, thank you untuk Mas Dani. tips-tipsnya. Terima kasih sekali. Oke, kita akan masuk ke acara utamanya, yaitu Jelajah Nusantara, kali ini di Sulawesi Tengah. Di sini sudah ada Om Joshua Marundu. Halo Om Joshua. Halo, selamat siang Mas Dani. Apa Iya, kabar? iya, baik dong. Gimana kabar di sana, Om Joshua? Ya, alhamdulillah puji Tuhan. Sehat-sehat, aman terkendali. Mantap, mantap, Ya. mantap. Oke, sebelum masuk ke Om Joshua nih, saya mau mengenalkan sedikit lebih banyak mengenai Om Joshua. Mungkin kalau ini teman-teman udah ada yang membuka Instagram, nah terus atau Facebooknya Om Joshua, nah itu ada banyak sekali karya-karyanya. Nah, kalau Om Joshua ini adalah freelance photographer, basisnya ada di Palu, tapi kelilingnya kemana-mana ya Mas Joshua ya. Iya. Ya, dan ini Jalan karyanya, ya, nah karyanya ini juga sudah publish di berbagai macam majalah, ada juga di Garuda Colors, ada di National Geographic. Nah, nanti selengkapnya mau seperti apa karya-karya Om Joshua. Nah, lihat di sini. Setelah kalian Om Joshua mau share untuk spot-spot menarik dan berbagai macam hal menarik yang ada di Sulawesi Tengah. Oke, untuk waktu dan tempat, saya persilakan Om Joshua. Terima kasih Mas Dani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Om. Ya, terima kasih kepada Canon yang telah memberikan kesempatan kepada saya di sesi Canon Jelajah Nusantara ini untuk membawakan tentang beberapa apa sih yang ada di Sulawesi Tengah, apa sih yang menarik untuk dikunjungi di Sulawesi Tengah. Sebelumnya juga saya terima kasih kepada yang telah mendukung acara ini, Sinar Bahagia dan Bursa Kamera Semarang. Dan saya ingin juga menyapa sebelum saya mulai, selamat pagi untuk Ibu Mary Harun, Ibu Monica, Pak Sintra, Pak Yase, Ibu Angel, dan kawan-kawan dari Canon Datascript. Baik, untuk sedikit perkenalan, introduction. Jadi, perkenalkan, nama saya Joshua Marundu. Saya lahir, besar, dan tinggal di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Dan saya bekerja sebagai fotografer freelance atau fotografer lepas yang mengerjakan beberapa penugasan untuk kepentingan jurnalistik, dokumenter, dan lembaga-lembaga profit baik pun non-profit. Untuk ini bisa saya dibantu Mas Dani untuk share screen-nya? Ya, berbicara tentang Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah memiliki 12 daerah setingkat kabupaten dan 1 kota. Di antaranya adalah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Mutong, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Tojo Una,
Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Setiap daerah ini memiliki ciri khas dan destinasi-destinasi unggulan mereka. Cuman kalau kita bawakan secara keseluruhan dari antara 12 kabupaten satu kota ini, saya rasa webinar kita ini bisa selesai nanti sebentar malam. Jadi saya akan membawakan dua inti dari dua dari destinasi unggulan yang ada di Sulawesi Tengah ini. Baik, Ya, next. Udah bisa. Ya. Oke. Next. Nah, ini portofolio saya, yang beberapa karya saya yang sempat dimuat di beberapa media maupun majalah. Ini di cover foto dan beberapa foto liputan perjalanan tentang Kepulauan Togean yang dipublikasikan untuk majalah Colors di edisi Mei 2019. Next. Kemudian foto-foto tentang potret keseharian orang Asmat, Papua pada sisipan bertajuk Membangun Badan Mengasah Jiwa yang dipublikasikan pada majalah National Geographic Indonesia edisi Januari 2019. Selanjutnya penugasan foto liputan pada saat bencana gempa bumi dan tsunami serta likuifaksi di Palu dan Sigi untuk lembaga kemanusiaan Project Hope yang berbasis di Amerika Serikat. Oke, next. Mas. Ya, ini yang Project Hope. Next. Oke, selamat datang di Sulawesi Tengah. Nah, kita akan berbicara tentang Sulawesi Tengah, tentang objek-objek yang benar-benar punya ketertarikan sendiri dan sangat bagus untuk dijelajahi. Ini tadi 12 next. Ini 12 daerah setingkat kabupaten yang ada di di Provinsi Sulawesi Tengah. Next. Next, Mas. Ya, Sulawesi Tengah memiliki 2 taman nasional yang masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri untuk dijelajahi. Salah satunya yaitu Taman Nasional Kepulauan Togean. Nah, kalau namanya Togean ini hampir sudah tersohor. Bahkan pasar-pasarnya terkenal di destinasi ini sangat terkenal di daerah Eropa Timur. Dan next slide. Banyak wisatawan yang spesial datang untuk berkunjung ke sini untuk menikmati dan melihat, kalau saya katakan ini surga, sepenggal surga di bumi Sulawesi. Kemudian yang kedua, destinasi menarik lainnya adalah Taman Nasional Lorelindo. Oke, next, Mas, slide-nya. Next. Nah, ini Togean, Taman Nasional Kepulauan Togean. Next. Ya, ini Taman Nasional Lorelindo. Itu namanya Patung Megali. Patung apa itu? Nanti sebentar saya ceritakan. Nanti saat. Next. Bagaimana caranya agar kita bisa sampai ke 2 taman nasional tersebut? Tentunya kawan-kawan semua bertanya bagaimana caranya kita bisa sampai ke Taman Nasional Kepulauan Togean, kemudian Taman Nasional Lorelindo. Ada, saya kasih sedikit catatan kaki untuk perjalanan. Anda bisa mencapai dengan menggunakan transportasi udara maupun laut. Next slide. Maupun laut dengan transit melalui Kota Palu yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi Anda bisa datang dulu ke Kota Palu sebagai port. Kota Palu ini merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau Anda membeli tiket di aplikasi online, itu kodenya tertulis dengan PLW. Nama bandaranya Mutiara Sis Al Jufri.
Sedangkan nama pelabuhannya itu namanya Pelabuhan Pantoloan. Jadi ada dua cara, Anda bisa melalui transportasi udara, atau tidak Anda bisa melalui transportasi laut. Dan Anda akan mendarat di namanya Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu. Next. Kota Palu. Ya, ini kota yang mempunyai kesan tersendiri, bahkan sempat booming di dunia di tahun 2018, tepatnya tanggal 28 September, karena bencana alam yang terjadi. Bencana alam yang begitu dahsyat memporak-porandakan kota Palu sehingga membuat kota Palu ini betul-betul banyak dikunjungi, bahkan perhatian seluruh dunia tertuju di kota Palu. Ketika Anda mampir di kota Palu ataupun transit di kota Palu, Anda bisa melakukan beberapa aktivitas seperti city tour atau geowisata. Next. Ya, pada waktu transit di kota Palu, Anda dapat melakukan beberapa aktivitas seperti geowisata, tour, atau menikmati kuliner khas Palu. Apa geowisata yang bisa Anda lakukan di sini? Ya, Anda bisa mengunjungi saksi bisu keganasan bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang melanda kota Palu pada 28 September 2018 silam. Berarti kalau terhitung nanti 28 September, kita 28 September 2020, berarti sudah terhitung 3 tahun dari pasca terjadinya bencana alam. Di sini ada kelihatan 2 masjid. Masjid ini wajib Anda kunjungi ketika Anda transit ke kota Palu. Bagi saya pribadi ini sangat monumental sekali. Monumentalnya kenapa? Masjid ini merupakan saksi nyata bahwa bagaimana tsunami menerjang kota Palu pada saat itu. Kalau kawan-kawan lihat yang foto sebelah kiri, itu foto saya ambil pada saat tanggal 27 September 2018. Tepatnya satu hari sebelum kejadian tsunami berlangsung. Ya, saya di situ kebetulan dalam penugasan untuk merekam festival, dan saya lagi mengambil background kota Palu, dan saya memotretnya itu tanggal 27 September menjelang ibadah maghrib. Jadi saya motret. Tiba-tiba di 28 September tsunami menghantam di kota Palu itu. Dan akhirnya di tanggal, kalau saya tidak salah, di tanggal 4 Oktober ya, saya membuat foto masjid itu. Dan saya betul-betul kaget bahwa masjidnya yang menjadi kebanggaan kami, ikon kami, tiba-tiba berubah jadi ya, seperti di gambar sebelah kanan. Nah, ini menarik sekali bagi kawan-kawan sekalian kalau datang berkunjung ke Palu untuk melihat dan menyaksikan bagaimana sih monumen, kalau saya monumen tsunami bagi saya. Lihat bagaimana masjid yang masih berdiri kokoh dan gagah, tapi jembatannya itu sudah hancur lebur. Baik, next. Next slide. Nah, kuliner, soal kuliner. Jangan mengaku pernah ke Palu kalau tidak mencoba 2 makanan ini. 2 makanan ini, yaitu namanya kaledo dan uvempoi. Apa uvempoi? Uvempoi itu kalau di dalam bahasa Kaili, uve itu air, poi itu asam, jadi air asam. Bahan dasar makanan ini adalah dari tulang benulang sapi. Jadi tulang iganya, tulang sumsumnya itu dimasak, direbus dengan racikan rempah-rempah yang begitu enak kalau saudara coba. Memang yang di sebelah kiri itu yang telah disajikan, dan sebelah kanan itu Anda bisa menyaksikan bagaimana ibu-ibu yang kalau orang Palu bilang ina-ina itu memasak. Proses memasaknya Anda bisa saksikan. Dan kalau Anda coba ini, barulah Anda bisa menyaksikan bahwa Anda telah ke kota Palu. Next slide. Berikutnya ini namanya utak kelor dan ikan bakar. Ini juga kuliner yang paling asik. Kalau saya biasanya ini menu makan siang paling sempurna bagi saya. Di Sulawesi Tengah, daun kelor itu kadang dibuat masak pakai santan dan disajikan dengan ikan bakar sama nasi hangat. Waduh, kalau itu pokoknya semua selesai.
Next. Nah, dari Kota Palu kita akan menuju ke Kepulauan Togean. Nah, ini fotonya Kepulauan Togean. Jadi Kepulauan Togean itu terdiri dari beberapa gugus-gugus pulau. Ini salah satu penampakan visualnya betapa indahnya Kepulauan Togean. Ini baru dari atas. Nanti kita bicara, nanti kita lihat bagaimana dalam-dalamnya, isi dalamnya. Taman Nasional Kepulauan, next slide. Taman Nasional Kepulauan Togian atau yang biasa dikenal dengan Pulau Togian secara teritorial masuk dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Untuk mencapai daerah ini, Anda harus menempuh jalur darat selama kurang lebih 8 jam dari Kota Palu menuju ke Ampana dan yang merupakan ibu kota Kabupaten Tojo Una-Una. Jadi, Kepulauan Togian itu terdapat di dalam wilayah teritori Kabupaten Tojo Una-Una. Kabupaten Tojo Una-Una itu nama ibu kotanya Ampana. Ampana begitu menarik untuk dikunjungi. Jadi bagaimana caranya kita bisa sampai ke Ampana? Nah, ini namanya Bandara Tanjung Api. Tapi yang entah kenapa sangat disayangkan pada bulan September tahun 2019 sudah tidak ada penerbangan lagi yang menuju ke kota Ampana, ke Bandara Tanjung Api ini. Saya tidak tahu apa alasannya, tapi mungkin ya kendala teknis atau hal-hal lain. Jadi kita menuju ke kota Ampana itu kalau dari Kota Palu menggunakan jalur darat. Anda bisa banyak travel yang hilir mudik ke Kota Ampana maupun sebaliknya Ampana ke Palu. Anda bisa mengeluarkan uang sekitar 110.000 sampai 130.000 untuk satu tiket travelnya. Setelah Anda sampai di Kota Ampana, Anda bisa langsung menuju ke pelabuhan dalam Kota Ampana untuk membeli tiket kapal penyeberangan yang menuju ke Pelabuhan Wakai, yang merupakan pintu masuk ke Kepulauan Togian. Nah, next slide. Next. Ini bandara. Next slide. Nah, ini peta Kepulauan Togian. Jadi Ampana ada di bagian sebelah bawah, sebelah kiri, dan itu namanya Pelabuhan Wakai. Wakai adalah satu kecamatan yang merupakan pintu masuk. Ketika Anda tiba di Wakai, selamat datang di Kepulauan Togian. Nah, itulah pintu masuk, karena di situ ada port pelabuhan besar yang mengantarkan Anda. Jadi moda transportasi di sana adalah kapal muatan penumpang umum dan speedboat. Kapal muatan penumpang itu kalau tidak salah dia berangkat pada jam 9 sampai jam 10 pagi. Itu transportasi menuju ke Wakai. Anda bisa membeli tiket seharga kalau tidak salah saya untuk kapal muatan 90.000 dan speedboat sekitar 130.000. Ya, 130.000 kalau tidak salah. Sekitar itu. Jadi 130.000 itu yang membedakan 90 dan 130.000 itu adalah waktu tempuh. Kalau Anda menggunakan kapal muatan penumpang bisa berlayar sekitar 2 sampai 3 jam. Sedangkan speedboat Anda bisa menghemat waktu dengan kira-kira 1 jam 15 menit perjalanan pagi. Jadi Anda bisa sampai ke Wakai. Setiap hari ada kapal maupun speedboat yang hilir mudik di situ. Tetapi ketika Anda sampai di Kota Ampana, di Pelabuhan Ampana, Anda harus membayar tiket masuk. Mereka akan mengenakan tiket masuk karena memang terkait Taman Nasional. Itu memang ada resmi, kalau tidak salah namanya pendapatan negara bukan pajak. Jadi teman-teman harus membayar tiket itu kalau tidak salah untuk wisatawan lokal 5.000 dan untuk wisatawan asing sekitar 150.000 kalau tidak salah itu kalau dirupiahkan. Next slide. Next slide. Ya. Ini ada 2 jenis kapal penyeberangan dari Pelabuhan Ampana, yaitu yang kalau speedboat itu berkapasitas 25 sampai 30 orang. Jadi kalau kawan-kawan ingin menaiki speedboat yang cepat, Anda otomatis harus datang lebih awal di pelabuhan. Karena kapasitas speedboat itu terbatas, hanya 25 sampai 30 orang yang bisa dimuat di situ. Dengan waktu tempuh 1,5 jam lah paling lama. Atau kapal muatan penumpang dengan kapasitas lebih besar dengan waktu tempuh sekitar 2,5 sampai 3 jam.
Waktu beroperasi kapal jam 8 pagi dan jam 12 siang setiap harinya. Kalau kemarin saya baru tanya, bukan jam 12, ternyata jam 10. Jadi dirubah jadwalnya ke jam 10 pagi, jadi 2 kali penyeberangan kalau kita mulai dari Ampana mau menuju ke Port Wakai. Next slide. Pertanyaannya, ketika sampai di Kepulauan Togean, kita mau tinggal di mana? Ini pasti yang lalu kalau sampai di Togean nanti tinggal di mana? Ada enggak hotel di sana ya? Ada enggak homestay di sana ya? Baik, next slide. Di Kepulauan Togean terdapat puluhan resort, penginapan ataupun homestay dengan fasilitas yang cukup memadai. Jadi tidak perlu takut intinya kalau di sana. Namanya destinasi wisata bagi saya Kepulauan Togean ini sudah sangat memadai sih untuk dari sisi akomodasinya dan fasilitas-fasilitas tempat tinggal. Di sana banyak homestay yang tersebar di beberapa pulau-pulau kecil maupun resort. Mulai dari harga 250.000 hingga 850.000 rupiah per orang untuk satu malam. Jadi Anda tinggal pilih mau resort yang seperti apa di sana. Nah, kalau saya jelaskan kalau yang di sebelah kiri itu adalah Fadila Cottage. Dia di depan namanya pulau apa namanya saya lupa. Dan kemudian yang sebelah kanan itu Kadidiri Paradise. Cakep kan? Biru, pasir putih. Nah, ini akan Anda temui hampir di seluruh wilayah pulau-pulau yang ada di Togean. Next. Nah, ini kita ke Pulau Kadidiri. Namanya Pulau Kadidiri. Ini salah satu pulau tersohor yang ada di Kepulauan Togean. Kenapa sampai dibilang tersohor? Yang pertama mungkin karena dia dekat. Kira-kira kalau menyeberang pakai boat, itu dia hanya berjarak sekitar 10-15 menit menuju ke Pulau Kadidiri. Untuk sekedar kawan-kawan ketahui, mode transportasi di Kepulauan Togean itu unik. Uniknya apa? Semua orang transportasi menggunakan perahu, kapal, speedboat, karena memang wilayahnya adalah wilayah kepulauan. Jadi di sana orang bukan, kalau melihat saya, bukan pamer mobil. Di sana mobil nggak ada artinya. Jadi yang ada artinya di sana soal speed, soal kapal, itu betul-betul aset yang berharga buat mereka. Ya, kita kembali ke Pulau Kadidiri. Pulau Kadidiri ini merupakan salah satu pulau yang tersohor di Kepulauan Togean. Kenapa tersohor? Next slide. Nah, pulau ini sampai tersohor karena merupakan salah satu pulau yang paling banyak diminati wisatawan. Karena ada 4 resort. Nah, di Pulau Kadidiri ini ada 4 resort yang berada di pulau ini. Salah satunya yang pernah saya punya pengalaman, saya coba share ke teman-teman pada waktu tinggal, itu namanya Kadidiri Paradise Dive and Resort. Nah, ini cakep kan view-nya. Ini salah satu spot view gazebo yang paling enak ditongkrongin pada saat momen sunset atau matahari tenggelam. Cakep kan? Next slide. Nah, ini penampakan salah satu resort yang pada saat saya berkunjung ke sana, pada saat saya ke sana saya sempat tinggali. Sebelah kiri itu kondisi ruang makannya. Jadi Anda bisa berkumpul pada saat jam makan, waktu makan siang, makan malam maupun sarapan itu dengan tamu-tamu lain. Nah, sebelah kanan itu tampak depan gazebo ruang makannya itu. Jadi di situ ada kafe, ada ruang makan dan resepsionis yang melayani tamu-tamu. Satu hal yang menarik di resort ini bagi saya, bahwa Anda merasa bahwa Anda berada di rumah sendiri, feels like home. Nah, konsep itu yang saya rasa betul-betul kuat di salah satu resort ini, di Kadidiri Paradise. Next slide. Nah, ini penampakan ruang tidur saya. Kemudian salah satu tempat peristirahatan, salah satu kamarnya yang saya tempati, bagi saya sih menilai cukup representatif dan sangat nyaman.
banyak bunyi-bunyi ala-ala hutan gitu, bunyi binatang-binatang khas hutan, deru ombak, wah pokoknya cakep. Keren. Next slide. Ya, oke. Ini penampakan di depan teras kamar. Jadi depan teras kamar itu digantungi hemok dan Anda bisa sambil membaca, sambil bermalas-malasan diterpa angin pantai yang begitu tenang dan begitu sejuk. Next slide. Nah, ini salah satu penampakan di bagian belakang dari Pulau Kadidiri. Jadi di belakang Pulau Kadidiri itu terdapat lagun atau laguna hall yang begitu tenang airnya, dan di sini Anda bisa menikmati matahari terbit atau sunrise pada pagi hari dengan laut yang begitu clear, begitu jernih. Anda bisa minum kopi sambil menikmati matahari terbit. Next slide. Ya, ini beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di resort itu, antara lain Anda bisa bermain voli pantai. Kemudian next slide. Next. Ya, Anda bisa menyelam di salah satu resort ini, menyediakan fasilitas untuk Anda yang bisa menyelam dan mempunyai lisensi untuk menyelam, jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk membawa peralatan dan lain-lain, mereka menyiapkan di sini. Nah, berikutnya, ini adalah salah satu spot yang bagi saya recommended untuk menikmati matahari tenggelam. Namanya Pantai Barakuda. Kalau orang yang pernah ke Togean, itu mereka akan menyebutnya adalah spot Barakuda. Ini adalah hamparan pasir putih dengan karang yang berbentuk seperti, katanya sih mereka berbentuk seperti barakuda, dan pula di situ tempat bermainnya ikan-ikan barakuda. Jadi dari atas tebingnya yang kira-kira tinggi sekitar 5 meter, 5 sampai 10 meter itu Anda bisa menikmati matahari tenggelam di Kepulauan Togian ini, dan memang betul-betul cantik dan menarik. Kalau apalagi ditemani secangkir kopi atau teh, wah betul-betul nikmat. Jadi menuju ke sini Anda bisa trekking dari resort, dari tadi tempat tinggal, itu sekitar 15 menit. Atau tidak, kalau Anda mau potong jalur ya bisa berkayak atau naik perahu menuju ke tempat ini. Namanya spot Barakuda, Pantai Barakuda. Ini salah satu tempat yang recommended untuk menikmati matahari tenggelam di Kepulauan Togian. Next slide. Nah, ini salah satu spot yang kalau Anda suka motret ataupun Anda suka interaksi, Anda wajib ke Pulau Kabalutan. Atau yang disebut Pulau Janda. Nah, ini nama Pulau Janda ini masih kontroversial. Saya juga tidak paham kenapa namanya Pulau Janda, tapi banyak versi cerita yang saya dengarkan sampai dikatakan itu nama lainnya adalah Pulau Janda. Tapi kalau saya membahasnya di sini, saya rasa waktu kita tidak akan cukup. Nantilah kalau Anda berkunjung sempat ke Togian dan pergi mengunjungi Pulau Kabalutan ini, Anda tanya deh di mana sampai bisa diceritakan itu Pulau Janda. Nah, Pulau Janda ini betul-betul mereka hidup, mayoritas di sini adalah suku Bajo, orang yang terkenal nomaden dan ahli dalam hidup di atas laut. Nah, perkampungan ini sebagiannya itu berdiri di tepi daratan kecil atau karang, kumpulan karang, dan sebagiannya berada di atas laut. Nah, ini view pemandangan dari saya coba naik ke atas tebing sedikit dan memotret, mencoba menggambarkan secara visual bagaimana kondisi Kepulauan Togian secara landscape-nya. Next slide. Nah, ketertarikan tersendiri di pulau ini adalah interaksi. Bagi saya yang punya ketertarikan, saya di fotografi punya
ketertarikan sendiri soal human interest, soal manusia, memotret manusia. Dan bagi saya, Kepulauan Togean, Pulau Janda ini betul-betul surga bagi orang yang suka human interest. Yang di kiri atas itu saya sempat memotret 2 anak yang tadi menjadi sampul foto di majalah Kalis edisi bulan Mei 2019. Nah, di sana itu banyak betul anak-anak yang punya ciri khas senyum dan muka khas ala suku Bajo. Nah, sebelah kanan yang dibawa, kanan bawah, itu ibu-ibu dengan bedak dingin. Ya, bedak dingin ini adalah salah satu ciri khas. Kalau saya bagi saya adalah identitas masyarakat di pesisir ataupun di atas laut suku Bajo. Karena bedak dingin ini orang bilang bedak yang paling ampuh untuk merawat kulit dengan kondisi trik. Ya, Anda tahu sendiri bagaimana triknya di atas di laut, apalagi kita tahu Sulawesi Tengah itu dilewati garis khatulistiwa ya. Banyak orang mengatakan bahwa Sulawesi Tengah itu mataharinya 2, dan memang benar. Nah, salah satu triknya untuk ibu-ibu, wanita-wanita di sana untuk merawat kulit ya bedak dingin ini. Next. Kerajinan tangan. Nah, di sini juga ada pusat kerajinan tangan bagi saya. Banyak ibu-ibu, wanita-wanita tua yang membuat kerajinan-kerajinan. Yang paling sering didapatkan di sini adalah kerajinan tangan topi, atau yang kalau di Sulawesi Tengah kami menyebutnya toru. Jadi toru ini biasanya dipakai para nelayan. Mereka membuat untuk para nelayan pergi melaut biar tidak terlalu panas di atas perahu. Ya, next. Nah, ini salah satu penampakan Pulau Janda atau Pulau Kabalutan dari sisi sebelah barat. Jadi saya mengambilnya dengan tele untuk memotret bagaimana gambaran rumah-rumah di atas laut itu. Next. Nah, ini salah satu spot yang paling wajib Anda ikuti, Anda kunjungi ketika ke Togean. Namanya Rumah Karang, atau yang kalau masyarakat setempat mengenal dengan nama California Reef. Entah kenapa sampai dikasih nama California Reef, padahal ini berada di Indonesia dan ternyata karangnya, ya kalau reef kita tahu sendiri karang kan, tapi California, kenapa ada karang California di sini ya? Itu yang menarik untuk saya cari tahu, dan sampai sekarang juga saya belum jelas dapat kenapa sampai dinamakan California Reef. Tapi bicara soal view dan spot, ini tempat paling wajib Anda kunjungi dan keren di California. Apa saja yang bisa Anda lakukan di sini? Ini, next slide. Ini merupakan salah satu spot snorkeling dan diving yang wajib ketika Anda berkunjung ke Kepulauan Togean. Kenapa? Di sini biota karangnya cantik, warna-warni, banyak ikan-ikan yang, wah, pokoknya kalau Anda snorkeling dan ataupun menyelam di sini, Anda bisa mendapatkan jenis-jenis ikan dan warna-warni karang yang begitu banyak. Di sini hampir setiap paket tour ataupun paket wisata yang memiliki destinasi Togean selalu pasti membawa tamu-tamunya ke California Reef ini atau ke Rumah Karang. Di Rumah Karang ini ada berdiri satu bangunan dari kayu semi permanen sebagai tempat persinggahan ataupun memarkir perahu pada saat tamu-tamu snorkeling. Next. Nah, ini salah satu penampakan ikan di California Reef yang bermain di antara koral-koral dan karang. Next. Destinasi berikutnya. Nah, ini salah satu destinasi tersohor di Kepulauan Togean. Namanya Pulau Papan. Kalau dari Porta di Wakai ke Pulau Papan itu butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam sampai 3 jam untuk menuju ke Pulau Papan ini. Kenapa disebut Pulau Papan? Pulau ini memiliki jembatan
yang terbuat dari papan itu yang sangat panjang. Kurang lebih kalau tidak salah saya panjangnya itu hampir 1 kilo. 900 sekian, 900 sekian. Pokoknya sekarang kalau tidak salah sudah pas 1 kilo. Jadi membentang di atas laut yang begitu bening, sebuah jembatan yang Anda bisa lalui sambil berjalan, melihat kondisi laut, ikan-ikan di bawah dengan begitu clear. Bak di akuarium lah kalau Anda berkunjung ke tempat ini. Nah, ini salah satu bukti betapa Togean itu sangat wajib Anda kunjungi. Kenapa? Di Togean itu biota ekosistem lautnya bagi saya sangat cukup terjaga. Anda bayangkan di foto ini. Coba next, Mas. Next slide. Nah, ini dia. Anda bayangkan di Kepulauan Togean ada pemukiman, tapi masih punya laut secakep dan sebersih ini. Pernah kawan saya yang saya antar ke tempat ini, dia sampai bingung. Ini kenapa bisa ada pemukiman, tetapi lautnya masih tetap jernih seperti ini. Nyaris tidak ada sampah. Nah, itu yang membuat Pulau Papan ini begitu sangat punya ketertarikan sendiri. Karangnya masih terjaga, kemudian biota lautnya betul-betul, dan sampah kalau saya nilai cukup kurang dengan kelas pemukiman ya. Ini kan ada pemukiman orang-orang, cuman betul-betul lautnya clear dan clean. Saya sampai kalau ke sini tuh tidak bosan-bosan mantengin laut. Wah, ini laut kenapa jernih sekali. Oke, next slide. Ya, ada beberapa aktivitas yang Anda bisa lakukan di Pulau Papan. Antara lain Anda bisa snorkeling di laut yang begitu bening, dan kemudian Anda bisa berkayak dengan perahu-perahu tradisional masyarakat. Anda bisa sewa perahu-perahu tradisional itu dan berkayak mengelilingi pulau ini. Pulau ini cukup kecil dan Anda bisa mendayung sambil melihat-lihat sekitar Pulau Papan. Next slide. Aktivitas lain, Anda bisa yoga. Di sini yoga memang sangat betul-betul tenang, tanpa gangguan. Karena apa yang Anda dengar hanya desiran bunyi ombak di laut, hanya suara burung, dan paling ada bising sedikit suara ketinting atau perahu yang lewat. Anda tidak diganggu oleh signal handphone, Anda tidak diganggu oleh notifikasi media sosial, dan tempat ini betul-betul remote island dan sangat cocok untuk menikmati liburan. Next. Nah, ini salah satu daily activity masyarakat, kemudian hasil-hasil laut yang mereka olah. Yang sebelah kiri itu ada rumput laut, yang sebelah kanan itu namanya makanan khas orang Bajo, menurut ibu itu. Namanya kalau saya tidak salah ingat bajabu. Bajabu ini semacam ikan yang sangat enak kalau dimakan dengan nasi hangat. Biasanya mereka makan nasi hangat, kemudian dibawa. Dan ternyata makanan ini yang sebelah kanan itu terbuat dari ikan. Saya lupa ikan apa namanya. Cuman makanan ini bisa tahan hingga berbulan-bulan. Jadi kalau keluarga di sini, ibu-ibu di sini yang mempunyai anak merantau untuk sekolah dan kuliah, biasanya mereka mengirimkan makanan ini 1 bulan sekali. Dan makanan bajabu ini biasanya dijadikan isi lemper. Kalau biasa kawan-kawan makan lemper, itu dijadikan isinya. Oke, next. Next slide. Nah, ini salah satu gambaran dari sisi sebelah timur ya, kalau tidak salah. Nah, di belakang anak-anak yang sedang menghormati bendera ini, sampai di pulau sebelah itu adalah jembatan yang saya maksud. Panjangnya kurang lebih 1 kilo. Di sebelah namanya Kadoda. Di Kadoda itu, inilah yang menghubungkan antara Pulau Papan dan Kadoda. Salah satu jembatan, satu-satunya jembatan ini. Next slide. Nah, ada satu yang menarik. Kenapa namanya Tojo Una-Una?
ada salah satu spot yang pulau yang sangat tersohor sebenarnya Taman Nasional Kepulauan Togian, namanya Pulau Una-Una. Cuman memang jaraknya agak sedikit jauh kalau kita dari Wakai. Kalau dari Wakai, kalau tidak salah, dia menempuh jarak pakai speedboat itu sekitar 1 jam. Menggunakan speedboat ya, tapi kalau kapal muatan biasa ya sekitar 3 jam, 4 jam. Di Pulau Una-Una ini terdapat namanya gunung aktif. Masih ada gunung aktif, namanya Gunung Colo. Next slide. Nah, ini adalah penampakan dari salah satu kawah, namanya Ambu. Dia merupakan anak Gunung Colo yang juga masih tidak jauh dari Gunung Colo. Jadi di pulau ini terdapat gunung api bernama Gunung Colo yang sampai saat ini masih berstatus aktif. Gunung Colo terakhir meletus pada 23 Juli tahun 1983 dan membumi hanguskan 2/3 dari Pulau Una-Una ini. Jadi ini Anda bisa trekking ke sini, itu jaraknya sekitar 5-7 kilo kalau saya tidak salah dari bibir pantai. Jadi ketika Anda tiba di bibir pantai dengan perahu, Anda bisa menyewa ojek ataupun bisa trekking berjalan kaki menyusuri aliran sungai bekas aliran sungai Larva untuk menuju ke spot ini. Sekitar kira-kira 5-7 kilo lah. Tidak terlalu mendaki landai, cuman Anda harus menyusuri sungai bekas Larva dari letusan Gunung Colo ini. Next slide. Nah, ini salah satu penampakan yang sebelah kiri jalur sungai bekas Larva itu yang bisa disusuri. Sebelah kanan itu salah satu sungai yang masih dialiri air, sungai aktif. Next, yaitu sungai aktif. Yang sebelah kanan itu airnya air panas, kawan-kawan. Jadi pada saat Anda lelah berjalan, Anda bisa mampir sambil menyeka air di kaki. Wah, enak sekali itu. Saya waktu trekking di sini nggak berhenti mampir sambil kaki pakai air panas. Wah, nyaman benar. Oke, next slide. Setelah dari Pulau Una-Una, kita menuju ke salah satu spot yang tersohor di Kepulauan Togian. Namanya adalah Danau Mariona atau Jellyfish Lake, yang dikenal dengan Jellyfish Lake. Di sini itu terdapat spesies ubur-ubur yang aman untuk kita berenang bersama. Jadi entah kenapa, karena mungkin dia terkurung di dalam, kondisi danaunya itu seperti danau air payau, tidak asin, tidak juga tawar diantaranya, sehingga katanya mematikan dari ubur-ubur itu sendiri. Jadi ubur-ubur ini sudah tidak menyengat lagi, jadi aman untuk pada saat kita berenang. Tapi ketika kawan-kawan berkunjung sini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Adalah Anda tidak boleh pakai fin atau kaki katak. Kenapa? Karena pada saat fin itu Anda gerakan, Anda bisa mematikan mereka. Karena hampir banyak sekali ubur-ubur yang akan berenang dengan Anda. Yang kedua, Anda tidak boleh memakai body lotion ataupun skin protector, sunblock, itu tidak boleh di sini. Karena unsur kimia dari bahan-bahan tersebut akan mematikan ubur-ubur ini. Jadi ketika Anda berkunjung Togean, Anda ke Jellyfish Lake ini, hal-hal itu yang harus diperhatikan. Oke, next slide. Nah, setelah kita main di laut, di Kepulauan Togian, Taman Nasional Kepulauan Togian, saya akan mengajak kawan-kawan semua pindah ke dataran tinggi. Kita ke destinasi keren lainnya di Sulawesi Tengah. Mas Dani, gimana lanjut ini? Atau mau? Lanjut. Silakan dilanjut. Oke. Banyak waktunya. Oke, saatnya kita menuju ke destinasi keren lainnya di Sulawesi Tengah. Ada taman nasional yang satunya lagi, Taman Nasional Lore Lindu. Taman Nasional Lore Lindu ini secara administrasi dia masuk di dalam 2 wilayah. 2 wilayah itu adalah wilayah Kabupaten Poso dan wilayah Kabupaten Sigi. Next.
Nah ini kabupaten terdapat di 2 wilayah. Luasnya itu sekitar 217.991,18 hektar atau sekitar 189 km persegi, 189.000 km persegi, sehingga wilayah ini masuk di dalam 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Next. Nah, kita ke Kabupaten Posonya dulu. Next. Selain memiliki keindahan alam berupa danau tektonik yang bernama Danau Poso, Kabupaten Poso turut menyimpan patung-patung megalitnya yang berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Ada sekitar 1.466 temuan megalit yang tersebar di Lembah Napu, Lembah Behoa, dan Lembah Bada yang semuanya merupakan wilayah Kabupaten Poso. Nah, ini salah satu bagi saya wisata sejarah dan kebudayaan yang betul-betul ikonik sekali bagi Sulawesi Tengah. Makanya di dalam setiap event biasanya Anda melihat megalit sebagai ikon kami di Sulawesi Tengah. Karena memang benar adanya di Sulawesi Tengah itu banyak sekali, apalagi di Kabupaten Poso itu banyak sekali temuan-temuan megalit. Bahkan konon hasil penelitian beberapa ahli mengatakan dulunya di zaman beberapa ribu tahun lalu, Lembah Bada, Lembah Behoa, dan Lembah Napu itu merupakan satu kawasan sekelas metropolitan. Makanya sampai di situ banyak bukti-bukti autentik terkait megalit, manusia pada zaman batu. Jadi hampir tersebar di seluruh wilayah itu dan memang memiliki daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan mencari tahu sejarahnya. Kalau kita berbicara soal sejarahnya ya mungkin kawan-kawan bisa mencari tahu melalui Google atau online. Karena kalau kita bahas di sini, saya rasa begitu panjang cerita sejarah. Ya ini salah satu yang dibawa itu adalah foto situs-situs di yang saya foto di wilayah Lembah Napu, Behoa. Next. Situs megalit Pokekea. Nah, situs megalit namanya situs ini adalah Pokekea. Nah, ini yang nampak di foto belakangan itu, kan ada foto yang menyerupai tubuh manusia, setengah badan tanpa kaki. Nah, itu namanya arca batu. Arca batu ini berada di situs Pokekea. Terkait ceritanya, Anda butuh mendalami khusus terkait cerita ini. Anda bisa cari tahu, karena kalau saya menceritakan di sini nanti bisa panjang. Oke, next slide. Ada di samping itu, ada arca batu berbentuk muka manusia digambarkan dalam bentuk bulat, mata besar, hidung, dan alis menyatu serta tidak mempunyai telinga. Next slide. Ya, ini adalah namanya kalamba. Kalamba itu sejenis tempayan tempat air yang terbuat dari batu. Ada beberapa yang masih utuh dan ada satu yang mungkin pecah dengan tutupnya yang sudah. Diameter dari kalamba itu batu berlubang itu ada sekitar 1,5 meter lah, 1 meter. Jadi besar dengan lubang di tengah. Jadi pada zaman dulu beberapa ribu tahun lalu, tepatnya pada zaman Neolitikum, zaman batu, itu manusia menampung air, populasi manusia itu menampung air di sini. Karena itu dibuktikan dengan ada di samping situs ini ada terdapat aliran sungai kecil. Jadi mungkin mereka pada zaman itu mereka memilih bermukim di situ dan menjadikan kalamba ini sebagai wadah tempat penampungan air. Next slide. 10 menit dari situs Pokekea itu ada namanya Patung Tadulako. Nah, Patung Tadulako ini sangat ikonik dan sangat cantik ketika Anda berkunjung ke sini dan memotret karena berada di antara hamparan ladang yang luas, yang sangat luas
di bawah, seperti berada di bawah atap langit gitu. Jadi luas paparan ladangnya dan berdiri satu namanya patung Tadulako. Terkait sejarahnya Anda bisa cek. Next. Nah, ini jadi pertanyaan umum. Bagaimana caranya menuju ke lokasi situs megalit Pokekea? Anda sebenarnya bisa menuju ke sana melalui Kota Palu. Next slide. Situs megalitik Pokekea terletak di Desa Bariri, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Jaraknya kurang lebih 167 km ke arah selatan Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Anda bisa menyewa mobil rental dari Kota Palu dan menempuh kurang lebih 4,5 jam menuju ke lokasi situs tersebut. Nah, saya sengaja mencantumkan capturean dari Google Map biar kawan-kawan ada gambaran ke arah mana kita kalau menuju ke Pokekea. Jadi kita ke arah selatan dan sampai ini Pokekea ini termasuk, kalau saya sih dataran tinggi juga. Oke, next slide. Setelah dari Kabupaten Poso, kita akan berkunjung ke Kabupaten Sigi. Nah, ini salah satu kabupaten yang punya magnet tersendiri. Magnet tersendiri apa? Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Next. Sebagian wilayah Kabupaten Sigi termasuk di dalam kawasan Taman Nasional Lolerindu, seperti yang saya bilang tadi. Sebagai wilayah yang berbatasan paling dekat dengan Kota Palu, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi memiliki beberapa destinasi wisata yang merupakan unggulan dari kabupaten. Apa saja destinasinya? Mari kita simak. Yang pertama, next slide, Danau Lindu. Ini salah satu danau tektonik yang juga terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Apa saja yang ada di Danau Lindu? Danau Lindu secara administratif itu masuk dalam wilayah Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Danau Lindu memiliki luas sekitar 34,88 km persegi dan berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, termasuk tinggi juga ini 1000 mdpl. Makanya ditunjang juga dikelilingi oleh vegetasi hutan yang lebat dan cukup terjaga, membuat udara di sekitar danau ini begitu sejuk dan tenang. Jadi saya memotret salah seorang wanita, dia duduk di pinggir danau yang pada saat itu betul-betul dingin. Cuacanya sangat dingin. Next slide. Cuacanya sangat dingin dan begitu teduh dengan kicauan-kicauan burung. Nah, di Danau Lindu ini banyak hidup spesies-spesies, habitat-habitat burung yang termasuk burung-burung endemik. Makanya Danau Lindu ini merupakan salah satu destinasi keunggulan yang dikunjungi oleh para peneliti maupun pengamat-pengamat burung di danau ini. Next slide. Ada 230 jenis burung, termasuk rangkong Sulawesi dan burung alo yang berada di seputaran danau ini. Hal itu yang menjadikan Danau Lindu serasa surga bagi peneliti burung maupun pecinta fotografi satwa, terutama burung. Saya numpang narsis di situ sambil, memang pada saat itu saya lagi memotret Danau Lindu dan memotret beberapa hewan-hewan yang terdapat di seputaran Danau Lindu tersebut. Nah, ini salah satu burung, saya lupa burung apa ini. Ya, ini salah satu, jadi bertengger, ini yang sempat saya foto. Makanya dibilang di sini surganya para fotografer. Bahkan peneliti yang suka lihat burung, mereka referensinya pasti akan ke sini. Nah, ini beberapa hewan yang bermain lepas. Next. Nah, ini burung. Next, Mas. Ini burung. Ini beberapa hewan yang berada di seputaran Danau Lindu. Ada kuda, ada kerbau yang dibiarkan lepas bermain di padang
untuk mencari makannya sendiri. Dan itu bisa pemandangan yang begitu menarik ketika Anda berada di seputaran Danau Lindo. Yang sebelah kanannya, semua ikan air tawar yang beredar di Kota Palu maupun Kabupaten Sigi umumnya rata-rata bersumber dari Danau Lindo ini. Salah satu yang tersohor yang paling banyak orang makan ya ikan mujair. Mujair Danau Lindo ini terkenal dengan gurihnya, betul-betul enak, apalagi pada saat dihidangkan. Pokoknya mantap lah. Next slide. Di Sigi ada satu peninggalan yang saat ini lagi happening. Karena ini merupakan identitas yang sangat menggambarkan wilayah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Namanya adalah pakaian kulit kayu atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebut bark cloth. Next slide. Pakaian kulit kayu merupakan pakaian adat suku Kulawi yang merupakan salah satu suku asli yang mendiami Kabupaten Sigi. Pembuatan pakaian kulit kayu ini merupakan warisan turun-temurun leluhur mereka yang menurut penelitian diwarisi semenjak manusia memasuki zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum itu adalah zaman yang dimana manusia telah mengenal peralatan-peralatan batu. Dan kebudayaan kulit kayu ini sudah diteliti merupakan warisan dari zaman Neolitikum. Next slide. Nah, di Kabupaten Sigi itu ada salah satu pengrajin yang sangat tersohor, yang punya keahlian mahir sekali dalam membuat kain kulit kayu. Namanya Ina Tobani. Ina Tobani merupakan salah satu pengrajin kain kulit kayu yang sampai saat masa tuanya saat ini masih aktif membuat kain kulit kayu dan terus mendorong generasi muda untuk belajar dan mewarisi keahlian membuat kain kulit kayu. Kain kulit kayu ini juga telah ditetapkan Indonesia sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. Jadi, kenapa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda? Karena budaya kulit kayu ini memang benar-benar tergerus oleh zaman. Tergerus oleh zamannya kenapa? Yang pertama peralatannya itu, peralatan untuk membuat kulit kayu itu bukan dibuat, tapi merupakan warisan dari turun-temurun mereka. Bahkan saya sempat bertanya ke Ina Tobani ini, kenapa bisa tidak bisa dibuat? Iya, karena batu khusus yang untuk memukul kain kulit kayu itu adalah batu yang tidak kita temukan lagi saat ini. Makanya atas dasar itu mungkin sampai Indonesia memproteksi ini menjadi sebuah warisan budaya tak benda, karena memang kebudayaan ini akan terancam punah. Karena banyak generasi-generasi yang mewarisi peralatan untuk membuat kulit kayu ini sudah tidak menyimpannya, bahkan ada yang menjualnya. Nah, itu yang sangat memprihatinkan. Makanya punya ketertarikan sendiri ketika Anda berkunjung ke sini. Next slide. Ya, lokasi Ina Tobani dan pengrajin kulit kayu ini terdapat di desa, salah satunya ya, bukan satu-satunya. Salah satunya ada di Desa Mata Uwe, Kabupaten Sigi, yang berjarak sekitar 65 km sebelah selatan Kota Palu. Inilah yang menjadi salah satu pusat pengrajin kain kulit kayu di Kabupaten Sigi. Jadi kalau Anda sempat berkunjung ke Kabupaten Sigi, Anda minta diantar ke Desa Mata Uwe. Desa Mata Uwe inilah yang tempat Ina Tobani dengan beberapa pengrajin membuat kain kulit kayu. Jadi Anda bisa menyaksikan secara langsung, bahkan membeli kain kulit kayu tersebut sebagai oleh-oleh. Jadi Anda bisa menyaksikan dia bagaimana di proses pembuatan kain kulit kayu, bagaimana dia memukul helai-helai kulit kayu itu hingga menjadi satu helai kayu. Next slide. Nah, ini foto peralatan pembuat kain kulit kayu. Ada sekitar 5, masing-masing memiliki nama. Ini dari proses penyatuan helai-helai kulit kayu itu hingga proses setrikanya. Dan peralatan ini memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing, dari memisahkan, menyatukan, hingga menyetrika.
Jadi ada di peralatan-peralatan ini. Dan menariknya peralatan ini itu yang tadi saya katakan adalah peralatan ini sudah tidak bisa dibuat dan tidak bisa ditemukan. Terutama yang di ketiga dari bawah itu kan pemukulnya terbuat dari batu. Yang kedua dan ketiga dari bawah itu terbuat dari batu. Batunya itu hampir tidak bisa diidentifikasi, hampir tidak bisa lagi ditemukan di mana ada batu tersebut. Batunya ini bayangkan sudah warisan hampir 4-5 tahun, 5 keturunan dan tidak pernah hancur. Yang diganti itu hanya gagangnya saja. Batunya tidak hancur-hancur. Dan itu banyak yang sudah orang yang mewarisi itu mereka menjual ataupun menelantarkan sehingga pengrajin kulit kayu ini benar-benar sudah sangat langka dan sedikit. Next. Setelah dari kulit kayu, ada satu destinasi yang sangat menarik. Pertanyaannya, kenapa banyak orang terbang? Ya, ini salah satu destinasi yang lagi happening di Kabupaten Sigi. Destinasi para layang Wahyu. Jadi di sini tempatnya orang olahraga dirgantara, khususnya para layang beraktivitas. Tapi pada malam hari ini kawasan ini sangat banyak dikunjungi oleh para wisatawan untuk bertenda, berkemah karena view-nya memang menampakkan kota Palu dan Teluk Palu. Next. Ini adalah salah satu destinasi milik Kabupaten Sigi yang letaknya dekat, yang paling dekat dengan kota Palu. Hanya berkisaran sekitar 45 menit untuk menuju ke tempat ini. Jadi ketika Anda di kota Palu, mungkin ada urusan pekerjaan atau apa, Anda ingin sedikit berwisata, Anda bisa menuju ke tempat ini. Hanya 45 menit kalau jaraknya dari kota Palu, dan Anda bisa menikmati view kota Palu dari tempat ini. Ke satu informasi, kayak kota Palu dan Kabupaten Sigi itu hanya seperti kalau kayak di Jawa antara DKI Jakarta dan Provinsi Banten, hanya berseberangan di batasan wilayah, jadi cukup dekat. Jadi mereka Anda bisa ke Kabupaten Sigi dan ke destinasi wisata Manten Timali ini. Next slide. Nah, ini salah satu view yang bisa Anda nikmati. Di situ ada gazebo dan ada pedistiran, ada teras yang bisa Anda tongkrongin dan melihat view pemandangan lembah Palu yang dikelilingi gunung dan teluk yang begitu cantik kalau diamati. Dari sini spot yang paling menarik bagi saya. Next slide. Nah, di destinasi ini Anda bisa melakukan wisata alam ala puncak gunung dan mendirikan tenda dengan pemandangan Teluk Palu dan yang kerlap-kerlip lampunya di Kota Palu. Di tempat ini juga disiapkan menara pandang lengkap dengan teropong. Jadi ketika Anda bisa mencoba teropong untuk melihat detail apa saja yang ada di Kota Palu dari tempat ini di Mantan Timali. Next slide. Nah, bagi Anda yang ingin merasakan sensasi terbang sembari menikmati pemandangan Kota Palu, Anda bisa tandem parang layang dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp500.000 untuk sekali tandem. Jadi ketika Anda ingin merasakan adrenalin terbang, Anda bisa mengontak di sana itu ada paraglider handal yang siap tandem dengan Anda, membawa Anda menikmati terbang, serasa terbang dan melihat view Kota Palu. Oke, next. Terima kasih. Saya tunggu kawan-kawan sekalian di Kota Palu. Tetapi sebelum itu, saya punya video, salah satu video yang menggambarkan satu destinasi di Kota Palu ketika destinasi-destinasi ini sudah disiapkan untuk tatanan normal baru. Jadi ketika Anda berkunjung ke destinasi Wahyu tadi, para layang Manten Timali, Anda tidak perlu takut karena di sana sudah
menerapkan protokol COVID-19. Oke, kita nonton bersama videonya. Aku, kamu dan dia juga mereka. Itulah kita yang selalu menyatu dalam kehidupan. Tak peduli walau warna kulit kita berbeda. Tak peduli karena kita hidup untuk berbagi. Kita hidup dalam satu bumi yang sama, dalam harmoni. Kita hidup dalam satu bumi yang sama untuk berbagi. Kita saling menjaga. Kita hidup dalam satu bumi yang sama, dalam harmoni. Kita hidup dalam satu bumi yang sama untuk berbagi. Kita saling menjaga harmoni. Kita saling berbagi. Kita saling menjaga, saling berbagi dalam harmoni. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Dani. Wah, Ya, Man. mantap sekali Om Joshua, sharingnya lengkap banget. Jadi kalau tadi ya saya ngeliat ya, dari wisata laut ada, terus sejarah ada, tadi juga berbagi kuliner, para layang. Jadi ternyata Sulawesi Tengah ini lengkap banget ya kalau kita mau Lengkap, Mas. wisata gitu. Wah, luar biasa. Pasti. Kalau lengkap. sekarang kondisi gimana di Palu? Setelah dulu kan bencana gempa segala macam, ini udah pulih ya? Ya, kami berangsur-berangsur bangkit, berangsur-berangsur pulih, dan kami optimis bahwa keoptimisan itu ada di seluruh sudut kota, di seluruh ruang, bahwa Palu akan kembali lebih baik. Wih, Sulawesi Tengah mantap. akan kembali. Mantap sekali Om Joshua. Oke, ya tadi setelah sharing yang sangat luar biasa dari Om Joshua ini, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang tadi masih ada pertanyaan, itu silahkan langsung ditanyakan di kolom Q&A yang ada di Zoom. Oke, ini udah lumayan banyak juga yang masuk untuk pertanyaan tentang wisata di Sulawesi Tengah. Ini saya bacakan saja ya, Mas Joshua. Ya. Oke, ini pertama ada dari Pak Iskandar. Jadi Pak Iskandar ini ingin berkunjung ke Togean. Waktu paling bagus. Waktu paling bagus untuk kunjungan ke Togean itu kapan ya? Cara cuaca yang ideal untuk foto-foto. Begitu. Silakan, Om Joshua. Ya, saya langsung jawab. Terima kasih Pak Iskandar pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus dan informasi menarik buat siapa saja yang hendak berkunjung ke Kepulauan Togean. Waktu berkunjung terbaik di Kepulauan Togean itu antara bulan Mei sampai bulan Agustus. Januari, Februari, Maret, April. Ya, dari bulan April hingga bulan Agustus. Itu biasanya cuaca terbaik dan itu masuk di high season. Cuman kendalanya adalah pada saat Anda berkunjung ke Togean pada waktu itu antara April sampai Agustus, Anda akan bertemu dengan namanya di sana mereka punya istilah high season. High season itu adalah kunjungan tamu terbanyak dalam tenor 1 tahun itu. Dan Anda harus mempersiapkan, bahkan mempersiapkan perjalanan Anda, bahkan mengontak lokasi resort ataupun hotel yang akan Anda tinggali untuk memastikan Anda dapat seat. Karena kalau tidak, di zaman high season itu akan kesulitan mencari tempat tinggal, Mas. Karena tidak bisa kita pungkiri, beberapa waktu lalu pada saat high season ini muncul dan pasar-pasarnya, Anda akan berebut tempat dengan wisatawan mancanegara yang telah membukingnya bahkan dari 1 tahun sebelum atau 6 bulan sebelum, sehingga mereka bisa memastikan tempat di sana. Jadi intinya kalau mau berkunjung ke sana, yang paling bagus itu antara April sampai
Agustus. Itu Mas. Oke, mantap, mantap, mantap. Terima kasih Untuk buat menjawab sarannya, ya. Agus. Ya, Ya, terima kasih. sekarang pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Petrus Low. Nah, Pak Petrus ini tertarik Petrus. dengan rumah-rumah yang ada di atas laut, yang ada di Togean. Ini yang suku Bajau ya. Nah, dia Ya, Bajau. Pak Petrus ini tampaknya pengen memotret suku Bajau, tapi ingin tahu kondisi di sana. Kalau di suku Bajau, di suku Bajau ini sendiri, pembuangan sampahnya itu gimana? Apakah di sana tuh sebenarnya banyak kotor segala macam? Jadi kalau memotret, apakah nanti kadang-kadang bisa ada terlihat kotorannya segala macam? Nah, ini seperti apa kalau kondisi dari suku Bajau itu sendiri, Om Joshua? Silakan. Terima kasih Pak Petrus loh. Wah, ini Pak Petrus ini dedengkotnya fotografi juga dan pasti menanyakan soal bagaimana soal fotografi. Ya, saya coba menjawab Pak Petrus. Memang kalau saya sih menilai, ini menurut perspektif saya, pada saat berkunjung ke sana, kalau pulau kayak Pulau Kabalutan, Pulau Papan, dari umumnya kampung-kampung Bajo yang pernah saya kunjungi, pulau itu cukup bersih. Orang-orang Bajo di sana cukup bersih. Hal itu ditandai, memang mungkin ada satu dua sampah kita lihat di laut, kita lihat berserakan di halaman-halaman rumah mereka. Cuman tidak sekrodit tempat-tempat lain. Saya banyak mengunjungi daerah-daerah pesisir, perkampungan Bajo dan lain. Something spesial di Togean ini karena mungkin mereka sadar bahwa jualan mereka, pendapatan mereka ya mungkin dari laut juga. Nah itu yang membuat saya tadi saya sampaikan, saya dan kawan saya yang pertama kali berkunjung ke Kepulauan Togean itu heran. Herannya kenapa bisa ada pemukiman, lantas sampahnya. Dia bertanya ke saya, ini kenapa bisa? Saya bilang mungkin mereka tiap hari memungut sampah atau mereka punya program khusus soal sampah, tapi entahlah. Tapi kenyataan di depan mata ya bukan tidak ada ya, minim, tidak seperti daerah pesisir lain dan itu sangat worth it bagi saya untuk siapa saja yang apalagi fotografer untuk hunting foto dan sangat worth it di sana. Cuman memang beberapa mungkin kita lihat karang-karang mati ya, karang mati itu kita tidak tahu mungkin karena faktor apa ya. Cuman secara keseluruhan, secara utuh bagi saya cukup worth it, cukup bersih sih untuk kita mengadakan sesi foto ataupun hunting foto di sini. Oke, jadi Itu, Mas. mereka sudah ada kesadaran untuk membersihkan lokasi ya, supaya orang wisatawan pun berkunjung ke sana. Iya, benar. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, ini ada dua pertanyaan yang hampir sama dari Pak Agus Budi dan Pak Rudi Susanto. Nah, ini tampaknya terpukau sama fotonya Om Joshua saat memotret ini suku Bajo juga ini ya. Jadi bisa nggak kasih trik dan filter apa yang digunakan kok bisa air lautnya tampak bening maksimal sampai kelihatan dasarnya. Gitu. Silakan di-share. Ya, terkait itu gear yang biasa saya bawa, saya kan motretnya pakai Canon 6D ya, kalau nggak salah waktu itu. Jadi dengan bekal lensa saya biasanya kalau bepergian sih, kalau saya apalagi traveling atau liputan, ada 3 lensa wajib yang saya bawa, yaitu lensa wide, lensa standar atau middle, sama lensa tele. 3 lensa ini semua biasanya saya bekali dengan namanya filter CPL, Circular Polarized. Jadi filter inilah yang bisa membantu banyak Pak ketika memotret. Kita ketemu dengan bening air laut, biasanya kan ada pantulan. Nih, kalau dari air laut karena sinar matahari atau terlalu terik matahari sehingga membuat efek refleksi pantulan itu. Nah, dengan filter ini Anda bisa meredam sedikit pantulan dari biasan dari biasan air laut itu, dari permukaan air laut yang begitu silau. Jadi pada saat memotret CPL dengan menggunakan CPL itu ya bisa kelihatan bening begitu. Nah, CPL pun banyak kastanya. Yang pasti kalau saya sih mengadopsi kalau untuk filter ya CPL ini harga tidak pernah berbohong. Semakin mahal harganya ya filternya semakin bagus.
Itu Mas. Ya, oke. Terima kasih banyak buat tipsnya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Maria Adriani. Nah, Oh ya, heeh. Bu Dokter. Jadi, iya, pertamanya sudah kenal Kawan ya. saya ini, teman baik saya ini, Ya, fotografer hebat. oke. Ya, Jadi Ibu Maria ini kayaknya udah seneng banget, pengen banget ke Togean. Bisa bisa kasih advice. Ini butuh berapa hari nih kalau dari Jakarta? Apakah perlu transit segala macam? Nah, itu tolong kasih saran karena kan Togian juga jaraknya lumayan juga ya. Terus ya, sebaiknya kalau dari Jakarta malam atau pagi aja nih. Jadi kan kita kan perlu nyebrang dan segala macam. Terus travel ke Ampana juga apakah juga jalan malam? Nah, ini detail banget nih nanyanya. oh ya. Ya, Dia oke. menguji saya kayaknya ini. Baik, mari Bu Oke. Dok, saya jadi guide-nya. Saya coba buatkan estimasi perjalanan buat Bu Dokter. Oke, dari penerbangan ke Palu, dari Jakarta, from Jakarta to Palu, itu ada 2 kali penerbangan, direct ya. 1 kali penerbangan direct. Kalau Jakarta, dari Jakarta biasanya itu berangkat jam 3 atau jam 2 waktu setempat. Dan Anda akan tiba di Palu itu pada jam 7 pagi. Saya menyarankan Anda berangkat dari sana pada penerbangan direct itu. Jadi Anda sampai di Palu. Nah, tadi saya menyusun materi perjalanan itu berdasarkan urutan. Sebenarnya kalau disimak itu sudah urutan yang tetap ketika Anda berkunjung ke Palu. Sebelum ketika Anda dari Jakarta sampai di Palu jam 7 pagi, Anda bisa keliling-keliling dulu. Karena apa? Pemberangkatan ke Togean itu biasanya itu berangkat jam 9 pagi, jam 9, jam 10. Jadi jam 7 ketika Anda sampai di Port Mutiara Sis Al Jufri, Anda bisa city tour atau geotour dulu di Kota Palu sambil sarapan, menunggu untuk pemberangkatan bersama travel jam 9 pagi. Jam 9 pagi, Anda akan menempuh perjalanan selama 8 jam untuk sampai di Kota Ampana. Nah, berarti kalau jam 9 pagi Anda mungkin masuk sore ya, sekitar jam 5, jam 6 waktu Ampana. Nah, pada saat Anda sampai, berarti kan itu udah 1 hari ya kita habiskan ya. 1 hari, berarti semalam. Anda nginap semalam di Ampana, kemudian besok paginya baru Anda nyebrang. Anda nyebrang ke Kepulauan Togean. Nah, Kepulauan Togean itu sudah berarti sudah 1 hari. Berarti 2 hari ya. 2 hari. Di Kepulauan Togean, Anda bisa ke spot-spot destinasi yang saya paparkan tadi, semua destinasi saya paparkan tadi itu dalam ya maksimal 3 hari 2 malam kalau saya. Berarti 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, kemudian Anda pulang lagi ke Ampana, nginap. Anda pada saat sampai di Pelabuhan Ampana, ketika pulang Anda bisa langsung di Pelabuhan Ampana itu ada travel yang sudah standby untuk membawa Anda kembali ke Palu 8 jam. Kalau ditanya butuh berapa hari, saya menyarankan Anda ambil spare waktu sekitar 6 hari atau seminggu lah maksimal. Tapi dalam 5 hari saya rasa bisa maksimal. Kita berdoa dan kita berharap semoga penerbangan di Kabupaten Tojo Una, Bandara Tanjung Api itu segera beroperasi. Karena saya tidak tahu, menurut bocoran-bocoran akan beroperasi kembali. Dan itu sejatinya memang sangat membantu untuk kawan-kawan traveler yang punya spare waktu sedikit untuk berkunjung. Saya rasa itu aja. Jadi intinya kesimpulannya butuh 5-6 hari. Ya Bu Dok, nanti ayo saya kawal. Om Joshua udah siap kawal ya kalau ini keliling Sulawesi Tengah nih. Asal Ibu Maria pasti saya siap kawal. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Jevi Wardana. Ya, ini minta advice dari Om Joshua. Ini pingin juga ke Pulau Togian. Togian ini kayaknya ini banget ya. Primadona banget nih. Primadona sekali. Iya. Jadi kalau ini kan masih pemula. Jadi saran dong untuk lensa apa yang dibawa nih untuk bisa motret-motret keren di Pulau Togean. Ya,
terkait soal gear ya, lensa saya menyarankan Anda membawa wide. Kalau saya wide biasanya membawa 1635 Canon 1635L atau tidak 1740 lah minimal, atau lensa apapun wide di bawah 18 yang Anda punya itu wajib. Karena apa? Peruntukannya itu untuk landscape. Jadi ketika Anda memotret pemandangan, itu sangat menarik sekali pakai landscape karena cakupan focal length-nya lebih luas. Kemudian kedua middle. Middle standar adalah ini selalu kalau saya membawa lensa middle atau lensa standar, kalau di full frame kan focal length 2470 atau 24105. Nah, di focal length itu adalah yang biasa saya pasang selalu standby di kamera. Karena apa? Pada saat ketika momen-momen yang tidak kita duga, kita bisa langsung motret dengan lensa itu yang focal length, range focal length-nya lebih luas. Kemudian lensa tele. Lensa tele ini wajib apa? Ketika Anda berkunjung togean, Anda harus banyak menghemat tenaga. Karena apa? Biasanya kalau cuaca cukup cerah, cuaca cukup bagus, itu di sana panasnya luar biasa. Dan Anda harus menghemat langkah Anda. Karena apa? Kalau Anda sering melangkah, sering lari, sering bergerak, pasti sangat menguras tenaga. Dan kalau apalagi Anda kurang minum, pasti bisa bahaya, bisa dehidrasi. Jadi lensa tele itu sangat menolong ketika ada momen-momen yang begitu jauh, objek yang begitu jauh yang tidak mungkin kita dekati. Nah, itu paling cocok. Kayak contohnya tadi saya motret ada background Pulau Janda di belakang dengan perahu melintas, itu menggunakan tele. Karena saya mengambil dari posisi dari atas bukit, jadi pakai tele 70-200. Jadi 3 lensa rekomendasi intinya, wide, standar, dan tele. Atau tidak, Anda bisa merubah 3 ini kalau Anda tidak memiliki. Kalau saya lensa wide, lensa fix 50 mili, dan lensa tele. Itu cukup. Oke, luar Itu biasa. sudah sangat aman. Siap. Oke, langsung nih ya, berarti langsung belanja nanti ke toko kamera Pasti. dari lensa wide. Jangan ketogean Oke. kalau nggak bawa wide. Memble Sayang nanti. ya. Oke, ini karena waktunya juga cukup sudah terbatas. Ini mohon maaf, jadi saya akan berikan satu pertanyaan terakhir. Ini ada yang menarik, itu dari Pak Joko Kristiono. Pertanyaannya seperti ini, kalau boleh tahu bagaimana kondisi keamanan secara umum di Sulawesi Tengah, khususnya di lokasi tempat kita mau motret, apa ada pungli dan sebagainya. Terus tadi tambahan ini kan dari saya, mungkin juga bisa di-share juga, kayak kalau kita mau motret kain kulit kayu. Nah, itu apakah orangnya, apakah kita perlu memberikan sesuatu atau segala macamnya? Tolong di-share, Om Joshua. Ya, terkait faktor keamanan. Nah, ini sebenarnya banyak pertanyaan kawan-kawan yang berasal dari luar. Bagaimana faktor keamanan yang ada di Sulawesi Tengah? Yang pertama, keamanan mungkin dari sisi keamanannya, kemudian bagaimana soal bencananya. Secara umum, secara keseluruhan, destinasi-destinasi yang saya sampaikan tadi, Kepulauan Togean, kemudian Taman Nasional Loririndu, itu kondusif, aman untuk destinasi ya. Karena mungkin kawan-kawan atau saudara-saudara sekalian menyaksikan beberapa di pemberitaan terkait soal Kabupaten Poso, terkait soal Taman Nasional yang beberapa waktu lalu ada gejolak. Sebenarnya itu tidak, karena itu berada jauh dari spot-spot wisata. Makanya kalau mau bilang aman, cukup kondusif untuk aman. Kemudian untuk berkunjung. Kemudian kedua, terkait pungli. Kalau pungutan liar sejauh ini, saya tidak pernah mendapatkan itu sih, pungutan liar. Cuman memang ada beberapa kita wajib bayar, kayak di destinasi-destinasi yang mungkin di parkirnya dijaga masyarakat ataupun parkirannya dikelola oleh masyarakat, ya biasanya ya uang parkir itu saja sih. Kalau mau bilang pungli tidak ada. Kalaupun ada minta bayar, ya Anda harus memastikan bahwa itu
benar-benar diizinkan oleh pemerintah, ditunjukkan dengan tiket biasanya, tiket ataupun bukti bayar lainnya. Kayak contohnya mau masuk ke Kepulauan Togean, ya tentunya ada tiket masuk, ya tiket masuk yang tadi yang saya bilang 5.000 untuk pada saat Anda di pelabuhan Anda akan ditagih, gitu. Dan itu dibuktikan dengan tiket. Nah, kemudian kedua berikutnya yang terkait pemotretan kulit kayu. Nah, pemotretan kulit kayu ini Anda bisa berkunjung di situ dan melihat, mungkin tidak tiap hari dia melakukan aktivitas itu, tapi dalam seminggu itu pasti ada dia melakukan aktivitas pembuatan kulit kayu. Anda bisa kontak ke situ dan bisa buat janjian. Apalagi Anda datang untuk memotret, Anda harus buat janjian dengan dia. Terkait berapa biaya yang dikeluarkan, itu mereka tidak pernah menaruh biaya untuk apapun. Tinggal maksudnya keikhlasan hati dari kita, ya kita menghargai orang capek, orang apalagi kita pose, kita rekam gambarnya, ya kita menghargai itu. Hanya sebatas penghargaan keikhlasan hati kita. Kalau mau bilang bayaran, sekalipun mereka tidak pernah meminta soal itu. Itu aja, Mas. Oke, mantap sekali. Wah, sharing yang luar biasa dengan Om Joshua. Waduh, sebenarnya pertanyaan masih banyak nih. Kayaknya nanti bisa lanjut nih. Langsung lanjut ke DM ya. Om Joshua. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk sharing tentang Sulawesi Tengah. Luar biasa sekali. Dan ini kita seperti yang tadi saya janjikan, saya akan memberikan kuis, tapi sebelumnya saya akan memberikan pengumuman untuk pemenang kuis di edisi Jelajah Nusantara sebelumnya, yaitu Jelajah Nusantara Jambi. Oke, silakan. Ya, ini adalah pemenang kuis dari Kenan Jelajah Nusantara Jambi. Ada 6 pemenang, ya ini ada Pak Ben Setiadi, ada Rika Novia, juga ada Muhammad Firmansyah, ada Ibu Ica Syakur, Pompi Prabowo, dan ada Ibu Maria Adriani. Waduh, tadi udah nanya langsung menang kuis juga. Oke, saya di sini akan memberikan kuis. Nah, siap-siap nih ya untuk menjawab kuisnya. Pertanyaan pertama. Oh iya, berada di kabupaten manakah situs Megalithicum Phocaea? Langsung jawab di kolom chat. Iya, oke. Oke, mantap. Langsung banyak sekali. Nanti kita akan pilih dan akan diumumkan di Jelajah Nusantara selanjutnya. Dan ini satu pertanyaan terakhir dari saya ya. Jadi siap-siap untuk menjawab. Oke, langsung jawab nanti di kolom chat. Pertanyaannya adalah sebutkan nama danau di mana kita bisa berenang bersama ubur-ubur dengan aman di Kepulauan Togean. Ya. Oke. Wah. Sudah banyak yang menjawab. Wah, oke, mantap, luar biasa sekali. Oke, itu saja pertanyaan dari saya untuk di Jelajah Nusantara kali ini. Jangan lupa untuk hadir di Jelajah Nusantara selanjutnya untuk mengetahui pemenang dari kuis ini. Oke, sebelum menutup acara, ada juga pesan dari pembicara yang akan membagikan Jelajah Nusantara selanjutnya. Setelah Sulawesi, kita sekarang menuju ke Papua. Nah, ini dia. Silahkan di-share, Mas Jovan. Hai teman-teman peserta Kenan Jelajah Nusantara. Kalau kali ini kita bersama-sama mengunjungi Pulau Sulawesi, untuk perjalanan berikutnya kita akan mengunjungi Pulau Papua. Di sana saya, Rianti Windesi, beserta Edi Yansyah, suami saya, akan mengajak teman-teman melihat beberapa destinasi wisata yang ada di Papua dan Papua Barat. Pada akhir acara nanti ada satu buah buku Bird of Raja Ampat hasil karya kami berdua yang
bisa didapatkan salah satu dari teman-teman. Sampai jumpa di Canon Jelajah Nusantara di Papua. Wah, luar biasa. Ikut hadir nih. Ya, Om Joshua ikut hadir juga ya. Wah. Pasti. Oke, itu untuk Canon Jelajah Nusantara selanjutnya. Oke, jangan sampai terlewat. Segera daftarkan sekarang juga. Langsung datang ke Instagram untuk Instagram Canon Indonesia untuk dapatkan linknya. Langsung daftar sekarang. Oke, ya, dengan ini semuanya akhir kata. Saya akan tutup acara ini. Saya mewakili teman-teman dari PT Datascript mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di Canon Jelajah Nusantara selanjutnya. Sampai Terima jumpa. kasih. Terima Ya. kasih. Canon, delighting you always.